saya Gilbert Samuel Langit. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Manado, Fakultas Teknik, Program Studi PTK. Kali ini saya akan membahas tentang elemen-elemen dasar dalam desain grafis. Elemen desain adalah dasar dari desain. Seperti halnya membangun sesuatu, kita tak bisa langsung ke atas. Kita harus mulai dari dasar. Seperti itu pula desain. Elemen-elemen desain terdiri atas 8 hal. Yang pertama, garis. Yang kedua, bentuk. Yang ketiga, tekstur. Yang keempat, ruang. Yang kelima, ukuran. Yang keenam, framing. Yang ketujuh, tipografi. Dan yang kedelapan adalah warna. Untuk itu mari kita bahas satu persatu elemen-elemen dasar dari desain grafis ini. Yang pertama adalah garis. Garis atau line. Sebuah garis adalah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik poin dengan titik poin yang lain, sehingga bisa berbentuk gambar garis lengkung atau lurus. Garis adalah unsur dasar untuk membangun bentuk atau konstruksi desain. Berikut inilah contoh macam-macam garis. Yang pertama adalah garis horizontal, yang memiliki arti memberi sugesti, ketenangan, atau hal yang bergerak. Yang berikut adalah garis vertikal, yang memiliki arti stabilitas, kekuatan, atau kemegahan. Yang berikut adalah garis diagonal, yang memiliki arti tidak stabil, sesuatu yang bergerak, atau dinamika. Elemen yang berikutnya adalah bentuk atau shape. Bentuk adalah segala hal yang memiliki diameter tinggi dan lebar. Bentuk dasar yang dikenal orang adalah kotak, lingkaran, dan segitiga. Sementara pada kategori sifatnya, bentuk dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama ada huruf atau karakter, yang dipresentasikan dalam bentuk visual yang dapat digunakan untuk membentuk tulisan sebagai wakil dari bahasa verbal dengan bentuk visual langsung seperti A, B, C, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah simbol. Simbol dipresentasikan dalam bentuk visual yang mewakili bentuk benda secara sederhana dan dapat dipahami secara umum sebagai simbol atau lambang untuk menggambarkan suatu bentuk benda nyata, misalnya gambar orang, bintang, matahari dalam bentuk sederhana. Simbol bukan dalam bentuk nyata. Yang berikutnya bentuk nyata atau form. Bentuk ini betul-betul mencerminkan kondisi fisik dari suatu objek seperti gambar manusia secara detail, hewan, atau benda lainnya. Yang ketiga adalah elemen tekstur. Tekstur adalah tampilan pada permukaan atau corak dari suatu benda yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Yang pada prakteknya tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda. Misalnya permukaan karpet, kulit kayu, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ruang atau space. Ruang merupakan jarak antara suatu bentuk dengan bentuk lainnya yang pada praktik desain dapat dijadikan unsur untuk memberikan efek estetika desain. Sebagai contoh, tanpa ruang Anda tidak akan tahu mana kata dan mana kalimat atau paragraf. Tanpa ruang Anda tidak tahu mana yang harus dilihat, mana yang harus dilihat terlebih dahulu, kapan harus membaca, dan kapan harus berhenti sebentar. Dalam bentuk fisiknya, mengidentifikasikan ruang digolongkan menjadi 2 unsur, yaitu objek atau figur dan latar belakang atau background. Elemen yang kelima adalah ukuran atau size. Ukuran adalah unsur dalam desain yang mendefinisikan besar kecilnya suatu objek. Dengan menggunakan unsur ini, Anda dapat menciptakan kontras dan penekanan pada objek desain Anda sehingga orang akan tahu mana yang akan dilihat atau dibaca terlebih dahulu. Berikutnya yang keenam adalah warna atau color. Warna merupakan unsur yang
penting dalam objek desain, karena dengan warna, orang bisa menampilkan identitas. Identitas menyampaikan pesan atau membedakan sifat dari bentuk-bentuk visual secara jelas. Dalam prakteknya, warna bisa dibedakan menjadi dua, yaitu warna yang ditimbulkan karena sinar yang ditimbulkan karena sinar atau adaptive color RGB, yang biasanya digunakan pada warna lampu, monitor, TV, dan sebagainya. Dan warna yang dibuat dengan unsur-unsur tinta atau cat, misalnya subscriptive color CMYK, yang biasanya digunakan dalam proses pencetakan gambar ke permukaan benda padat seperti kertas, logam, kain, atau plastik. Berikutnya, elemen framing. Bingkai atau frame mungkin salah satu elemen dalam desain yang tidak terlalu mendapat perhatian. Namun sebenarnya elemen ini ada pada banyak hal. Frame dapat mengatur tampilan informasi yang ingin disampaikan dan membuat hierarki untuk mata audiens. Pasalnya, frame akan menyoroti informasi paling penting yang ada pada sebuah kesatuan desain. Yang berikutnya adalah elemen tipografi. Tipografi adalah elemen penting lainnya dalam desain. Mengingat secara harfiah, tipografi berarti menyampaikan pesan yang ingin dikomunikasikan kepada audiens. Tipografi bisa saja berupa elemen yang lebih dari sekedar penggunaan kata-kata. Jika kamu ingin memanfaatkannya, tipografi bisa menjadi elemen visual atau bentuk tersendiri. Dan ini adalah elemen yang terakhir, gelap dan terang. Gelap terang atau value. Value merupakan unsur yang menentukan sebuah desain menjadi lebih indah dipandang. Menjadi lebih indah dipandang mata atau tidak. Value tersebut adalah gelap terangnya warna sebuah objek, background, atau teks. Sebuah warna yang akan diterangkan dapat menghasilkan warna yang lebih mudah. Sebaliknya, sebuah warna yang akan digelapkan dapat menghasilkan warna tua. Contohnya warna biru, diterangkan akan menghasilkan warna biru muda. Dan sebaliknya, jika digelapkan akan menghasilkan warna biru tua. Begitu halnya dalam mendesain, harus memiliki keahlian dalam melakukan value. Para desain yang dibuat dengan skala yang tepat dan sesuai dengan tujuan desain sehingga akan terlihat lebih profesional. Baiklah, sekian hasil pembahasan dari saya dan terima kasih.